Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita, mungkin yang pertama kita kenalan dulu. Oke, tadi saya Muhammad Daniel Azza, absen 21. Saya Danisa Reza, absen 11. Saya Riko Anggaran Novanatitia, absen 33. Saya Berlian Dwi Maulana, absen 9. Oke, sini kita akan mencari sejarah dari gereja yang pertama, Gereja Antonio. Ikuti kita terus sampai akhir. Oke. Gereja Katolik Paroki Antonius Padua beralamat di Balai Kota Nomor 1, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Bangurjo, Kota Pasuruan. Gereja ini berada di kawasan pusat Kota Pasuruan, tepat di jalur utama yang mengarah ke area Balai Kota. Jalan di depannya merupakan ruas yang cukup lebar, ramai dan mudah dikenali karena dikelilingi bangunan pemerintahan serta area pemukiman. Dari alun-alun Pasuruan, kalian hanya perlu mengikuti jalan besar ke arah timur menuju Balai Kota, dan gerejanya berada di sisi jalan, tidak jauh sebelum memasuki kawasan perkantoran kota. Siapa saya berbicara? Oke, saya di sini nama saya Hendra atau biasa dipanggil dengan Wawan. Saya sekretariat dari Gereja Santo Antonius Padua Pasuruan. Kemungkinan nanti saya akan menanyakan 3 atau 4 pertanyaan. Boleh, monggo silahkan. Pertanyaan pertama, siapa saja pihak yang paling berperan dalam menjaga dan merawat bangunan cagar budaya gereja St. Antonius Padua hingga hari ini? Yang bertanggung jawab untuk menjaga bangunan itu ya terutama umat gereja Santo Antonius ya, terutama umatnya ya, karena kan ini kan sebagai tempat ibadah ya harus dijaga dengan sedemikian rupa. Itu yang paling utama, dan tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak yang lain seperti pimpinan juga mempunyai anak buah juga, jadi ya ada di bagian pembangunan, jadi ya harus dikontrol seperti itu. Itu. Terus ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kira-kira kapan tepatnya gereja ini diresmikan sebagai bangunan ibadah, dan adakah peristiwa sejarah penting yang terjadi di lingkungan gereja sejak masa kolonial hingga reformasi? Nah, ini berdirinya di tahun 1895. Jadi pada tanggal 28 Juli 1895 gedung gereja ini sudah dibangun dan isyaratnya ya diresmikan lah seperti itu tahun itu. Nah, terus tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Sejarah. Oke, sejarahnya jadi begini. Ada bangsawan Belanda yang bekerja di perkebunan P3GI yang sekarang namanya P3GI ya. Itu dia di masa dulu tidak punya tempat ibadah dan dia beragama Katolik. Nah, beliau ini akhirnya mempunyai lahan kecil lah waktu itu ya, cuma bangunan ini kalau nggak salah ya. Itu dia bikin semacam, kalau di tempatnya masnya itu kayak musola kecil gitu loh mas. Musola untuk dia berdoa sendiri dan keluarganya. Ternyata berjalannya waktu, teman-temannya yang di perusahaan perkebunan itu banyak yang beragama Katolik. Akhirnya dia mendirikan bangunan gereja, tapi belum diserahkan ke pihak agama Katolik waktu itu.
Jadi dia teman-temannya diajak berdoalah di sini. Jadi akhirnya lama-kelamaan menjadi diserahkan ke pihak keuskupan seperti itu. Itu sejarahnya. Jadi peristiwa sejarahnya yang berdirinya gereja itu ya seperti itu. Gereja Santo Antonius Padua adalah bangunan bersejarah yang masih aktif hingga sekarang. Gereja Santo Antonius Padua yang terletak di Jalan Balai Kota Nomor 1 Kandang Sapi, Kecamatan Pangrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Gereja ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 1895 oleh Alexander Manuel Antoni. Alexander Manuel Antoni adalah biasa disebut Antoni, adalah seorang bangsawan Belanda yang bekerja di VOC atau sekarang bisa disebut sebagai P3GI. Pada saat ini gereja tersebut menjadi cagar budaya dan dinaungi oleh Dinas Pariwisata, tetapi masih menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik. Seiring berjalannya waktu, Gereja Santo Antonius Padua tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan agama Katolik di wilayah Pasuruan. Keberadaannya mencerminkan jejak penyebaran agama Katolik pada awal kolonial Belanda, khususnya di kawasan Jawa Timur. Prasasti berbahasa Belanda yang masih tersimpan di dalam gereja menjadi bukti autentik proses pendirian serta peresmian bangunan tersebut. Dari segi arsitektur, gereja ini menampilkan ciri khas bangunan kolonial Eropa yang dengan bentuk yang sederhana namun kokoh. Jendela-jendela tinggi, pintu besar, serta struktur simetris memperlihatkan gaya arsitektur klasik yang masih terjaga hingga saat ini. Meski telah berusia lebih dari 1 abad, bangunan gereja ini tetap berdiri dengan kondisi yang relatif baik berkat perawatan rutin dan upaya pelestarian dari berbagai pihak. Sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Santo Antonius Padua berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Kota Pasuruan. Pemerintah daerah bersama pengelola gereja berupaya menjaga kelestarian bangunan ini agar tetap dapat dinikmati sebagai warisan sejarah, sekaligus tetap berfungsi sebagai sarana beribadah aktif bagi umat Katolik di Pasuruan dan sekitarnya. Keberadaan gereja ini juga menjadi simbol toleransi dan keberagaman di tengah masyarakat Pasuruan. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi kota, Gereja Santo Antonius Padua tetap mempertahankan identitas histori sebagai saksi perjalanan waktu sekaligus pengingat pentingnya menjaga peninggalan budaya dan memiliki nilai sejarah tinggi. Dengan tetap difungsikan sebagai tempat beribadah sekaligus objek cagar budaya, Gereja Santo Antonius Padua diharapkan tidak menjadi simbol sejarah tetapi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah. Keberadaan gereja ini menunjukkan bahwa warisan masa lalu dapat terus hidup dan berdampingan dengan perkembangan zaman, selama ada kesadaran bersama untuk merawat dan menghargainya. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. A temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
mungkin segitu saja cerita dari sejarah Gereja Antonio. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.